Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu lagi di awal pekan, dan semoga di awal pekan ini anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, karena kita sudah menikmati liburan selama beberapa minggu ini. Dan tentunya selama ini, selama kita liburan, kita manfaati waktu liburan itu dengan baik. Dan pastinya adik-adik selama liburan ini membantu orang tua. Itu sudah pasti. Karena kebiasaan dari adik-adik semua, anak-anak semua, kalau pada saat libur pastinya kita selalu membantu kedua orang tua kita. Itu sudah pasti ya. Ada yang memasak di rumah, ada yang membantu mencuci piring, menyapu rumah, dan selain itu juga, apalagi kita di sini di Manggarai ini, kalau sudah musim-musim seperti ini, musim petik kopi ya, dan tentunya kita di situ manfaatkan waktu kita untuk membantu orang tua, pergi ke kebun, petik kopi, ada yang petik cengkeh. Itu sudah sangat bagus sekali, karena saya lihat beberapa adik-adik saya ketemu di jalan untuk pergi memetik kopi, katanya mengisi waktu libur untuk membantu orang tua. Itu hal yang sangat luar biasa sekali. Dan pada awal materi ini kita akan membahas materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, ya. Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Sebelum kita laju ke materi berikutnya, membahas materi soal kemanusiaan dan kealahan Yesus ini, kita awali dengan doa dulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Doa selesai. Baik, anak-anak sekalian, kita akan membahas materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Unik ya? Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, berarti di dalam diri Allah ada dua dimensi. Dimensi kemanusiaannya dan dimensi kealahannya. Dan seperti apa dua dimensi itu, kita jelaskan secara detail di materi tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus ini. Siapkan buku dengan pulpen, jangan lupa, supaya apa yang tidak dimengerti dan apa yang tidak dipahami nanti di akhir materi ini bisa ditanyakan langsung. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Secitra dengan Allah. Kalau kita berbicara tentang kata citra, berarti itu kita membicarakan tentang hal yang baik. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Itu hal yang sangat luar biasa sekali bagi kita. Coba lihat Kejadian bab 1 ayat 26. Coba kita buka sama-sama. Ya. Baik. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan atau jasmani dan dimensi rohani yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Itu tidak dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh.
ya, baik dimensi kealahan maupun dimensi kemanusiaan. Itu satu kesatuan yang sangat utuh sekali di dalam pribadi kita. Dan dimensi kemanusiaannya nampak dalam kenyataan berikut. Ya. Dimensi kemanusiaannya nampak dalam kenyataan berikut. Manusia diciptakan lahir dari seorang ibu. Kita ini lahir dari seorang ibu. Dan kita patut bangga dan patut memberikan rasa hormat kita kepada orang tua kita. Ya, baik, tentang menghormati kedua orang tua. Ada 10 perintah Allah memerintahkan bahwa hormatilah ayah dan ibumu agar panjang usiamu. Itu di dalam 10 perintah Allah sudah membuktikan bahwa kita harus wajib hukumnya menghormati kedua orang tua kita. Kalau ada adik-adik atau anak-anak yang tidak menghargai dan menghormati orang tua, itu namanya anak kurang baik. Tentunya kita harus sadar bahwa kita ada di dunia ini karena orang tua kita. Dan kita juga sekolah di sini karena orang tua kita. Nah, orang tua kita sudah bertanggung jawab untuk menyekolahkan kita. Dan tanggung jawab kita sebagai anak, kita sekolah dengan baik. Kita sekolah dengan baik. Apapun, situasi apapun yang kita jalani selama kita menempuh ilmu pengetahuan, karena semuanya itu adalah butuh proses. Ya, adik-adik ya. Begitu. Dan di dalam diri Yesus tadi ada 2 dimensi. Dimensi kealahannya dan dimensi kemanusiaannya. Ya. Tetapi jangan perlu berpikir bahwa kalau kita dengan Allah sama memiliki 2 dimensi, berarti kita sebagai manusia juga bisa membuat mukjizat. Itu tidak. Ya. Kita sebagai manusia memang secitra dengan Allah sendiri. Tetapi itu dibatasi. Kita yang diciptakan oleh Allah sendiri, yang secitra dengannya, kita tidak dapat membuat mukjizat seperti Allah sendiri. Itulah bedanya kita dengan Allah. Memang memiliki sama-sama memiliki 2 dimensi. Di dalam diri kita juga ada dimensi kemanusiaannya, ada dimensi kealahannya, ya, dimensi kerohaniannya. Tadi sudah saya katakan, di dalam dimensi kemanusiaannya kita dapat marah, kita dapat membenci, kita dapat mati, dan sebagainya. Itu di dalam dimensi kemanusiaannya. Di dalam dimensi kealahannya, kita mencintai penuh kasih. Kita menghargai dengan penuh cinta. Kita memaafkan orang lain. Ibu yang melahirkan kita. Itu tadi dimensi kemanusiaan. Nampak dalam kenyataan bahwa kita itu diciptakan dan lahir dari seorang ibu dan berjenis kelamin. Berjenis kelamin itu baik perempuan maupun laki-laki, ya. Dan hal yang paling menonjol perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah jenis kelamin. Terus manusia juga bisa mengungkapkan perasaannya. Kita dapat sakit, dapat marah, dapat kecewa, dan bahkan
kita dapat mati. Dan itu sudah pasti ya. Kita tidak hidup selama-lamanya. Pasti ada saatnya nanti akan pergi dari dunia ini. Dan itu tadi mengenai dimensi kemanusiaannya. Dimensi kemanusiaannya itu adalah kita dilahirkan dari seorang ibu dan dapat marah dan berjenis kelamin. Terus dalam diri manusia juga mengandung dimensi rohani. Ingat ya, ada dua dimensi dalam pribadi manusia. Dimensi manusianya dan dimensi kealahannya. Terus dalam diri manusia juga tadi mengandung dimensi rohani, sehingga manusia dapat mengasihi, dapat berdoa, dapat mengampuni, dapat memaafkan satu sama lain. Saya mau tanya kepada adik-adik semua, anak-anak semua ini. Kamu bisa memaafkan tidak untuk kesalahan orang lain? Bisa tidak? Itu sebagai manusia yang punya rasa cinta terhadap diri dan rasa cinta terhadap orang lain, tentunya ada rasa maaf. Ada rasa saling mengasihi satu sama lain. Terus kita juga dibatasi kemanusiaannya. Manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan dan menghadirkan keilahiannya, ya. Itu tadi dalam diri manusia memang dapat dua dimensi. Tetapi karena dibatasi kemanusiaannya, manusia tidak dapat sepenuhnya memancarkan dan menghadirkan keilahiannya. Kedua dimensi tersebut perlu dipahami secara baik, sebab karya penyelamatan Allah menggunakan kedua dimensi tersebut sehingga penyelamatan Allah bisa dirasakan manusia secara sempurna. Hal tersebut dilaksanakan Allah dengan menjelma dalam manusia Yesus. Maka dalam diri Yesus tampaklah secara sempurna kedua dimensi tersebut. Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia dan Yesus sungguh-sungguh menjadi Allah. Coba kita lihat, Yesus sungguh-sungguh manusia nampak dalam kenyataan berikut, ya. Menurut silsilah nenek moyang Yesus adalah Abraham. Coba kita lihat Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, ya. Di situ Yesus dilahirkan oleh ibunya Maria dan dia berjenis kelamin laki-laki. Lahir dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Itu tentang kemanusiaannya Yesus. Dia dilahirkan dan dia juga dapat mati. Terus, Yesus sungguh-sungguh Allah. Yohanes adalah Injilnya memberikan kesaksian tentang asal-usul Yesus sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan di antara kita, dan kita rela melihat kemuliaannya. Coba kita lihat Yohanes bab 11 ayat 4, ya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Selanjutnya keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memberitakan kealahan Yesus dengan memberikan kesaksiannya tentang sabda tindakannya. Dan sabda Yesus yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah, misalnya, aku dan Bapa adalah satu. Lihat di Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Dan di situ juga
Barang siapa telah melihat aku, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, adik-adik semua. Ya, baik, tentang kealahan Yesus tadi ya. Kealahan Yesus juga tampak dalam hal-hal berikut. Itu melalui warta malaikat tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Dan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat Lukas bab 2 ayat 11. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antaranya manusia yang berkenan kepadanya. Itu ayat 13 sampai 14. Terus kealahan Yesus juga tampak dalam beberapa peristiwa mukjizat yang dilakukan Yesus. Misalnya, peristiwa pengadaan roti. Lihat Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Terus Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus membangkitkan anak-anak muda di Nain. Yesus mengusir roh jahat. Terus Yesus meredakan angin ribut. Yesus berjalan di atas air. Yesus bangkit dan dari alam maut. Dan ketika ia naik ke surga, berbagai macam peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Dari beberapa peristiwa itu, Yesus bisa mengubah roti, bisa peristiwa penggandaan roti, terus Yesus bisa menyembuhkan pemuda dari Nain, Yesus bangkit dari alam maut. Itu merupakan berbagai macam peristiwa bahwa Yesus menunjukkan dia sungguh-sungguh Allah. Terus makna Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah bagi hidup kita. Ya. Seperti apa sih makna Yesus bagi kehidupan kita? Dalam kehidupan kita setiap hari yang kita jumpai baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di sekolah. Seperti apa makna Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah bagi hidup kita? Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Berarti Allah menjelma menjadi manusia. Allah yang mengambil kodrat manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ya. Itu harus kita pahami. Ingat, makna Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah bagi hidup kita. Seperti apa? Yesus sungguh Allah bagi hidup kita, dan Yesus sungguh manusia bagi hidup kita. Sebagai manusianya dalam kehidupan kita, dia mau turun ke bumi merasakan suka duka yang dialami manusia dan bergaul dengan manusia. Dia terbuka dan solider dengan kehidupan manusia. Keterbukaan dirinya dan bukti yang paling terbesar bahwa dia mau solider dalam kehidupan manusia, dia rela mati
di kayu salib. Itu bentuk solider yang paling terbesar dalam kehidupan bahwa Yesus sungguh manusia. Dengan memahami tentang Yesus yang sungguh manusia dan sungguh Allah, kita dipanggil untuk meneladani cintanya. Ya. Dengan memahami, ingat itu, dengan memahami tentang Yesus yang sungguh manusia dan sungguh Allah, kita dipanggil untuk meneladaninya, meneladani cintanya, ya. Walau Ia Allah, Ia tidak meninggikan dirinya. Ia mau turun ke bumi. Tiada lain untuk menyelamatkan manusia. Itu tadi yang contoh konkret yang paling besar cintanya kepada kita, kepada manusia adalah Dia rela mati di kayu salib. Dan kita patut bersyukur kepadanya karena Allah itu sungguh baik. Ia sungguh mengasihi kita dan tidak membiarkan kita binasa karena dosa. Ya. Baik adik-adik sekalian, mungkin dalam penjelasan materi ini mengenai kemanusiaan dan kealahan Yesus belum dipahami secara baik, belum dimengerti dengan baik. Coba dipersilah saya memberikan waktu untuk bertanya. Mungkin dalam penjelasan ini adik-adik, anak-anak semuanya kurang paham, dan apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan kepada adik-adik semua tidak sesuai dengan pemahaman adik semua, sehingga ada pertanyaan di dalam hatinya, kenapa di dalam diri Yesus itu ada dua dimensi? Kenapa dalam diri Allah itu memiliki dua dimensi? Ada dimensi kealahannya, ada dimensi kemanusiaannya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dipersilakan. Baik, sampai sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Dan saya akan memberikan tugas pekerjaan rumahnya untuk adik-adik semua mengenai apa sih makna dari Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Di situ kita adik-adik menjelaskan dua dimensi. Ada dimensi kealahannya, ada dimensi kemanusiaannya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan saya akan memeriksa pekerjaan rumah yang saya sudah berikan pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerjakannya di rumah dengan baik, dan minggu depan kumpul, langsung saya akan periksa dan saya akan memberikan penilaian untuk adik-adik semua. Baik adik-adik, sampai di sini dulu jumpa kita dan pembahasan materi mengenai kealahan Yesus ini. Dan mari kita tutup dengan doa. Doa selesai. Terima kasih adik-adik. Semoga kita tetap sehat. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.